Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi jadulun bidaran amin. Ila anzal al-hadits tsani wa thalathun wa akhraja Ibnu Asakir fi tarihihi an Ali marfu'an man sana'a ila ahadin min ahli baiti yadan kafaituhu yaumal qiyamah. Al-hadits tsani Wa thalathun. Dari siapa? Nabi Asakir. Ibnu Asakir dari Ali bin Abi Thalib marfu'an. Ya, dari Ibnu Asakir diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu marfu'an, artinya menyambung sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sana'a ila ahadin min ahli baiti Man sana'a ila ahadin min ahli baiti yadan kafaituhu yaumal qiyamah. Siapa yang membuat sesuatu, man sana'a li ahli baiti, yaitu berbuat sesuatu, maksudnya ini memberikan bantuan, memberikan pertolongan, mencukupi kebutuhannya kepada salah seorang ahlul baitku, kafaitu, aku akan cukupkan bagi dia kebutuhannya di yaumil qiyamah. Subhanallah. Lihat, siapa yang memberikan bantuan dengan memberikan kecukupan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, memberikan keluarga Rasulullah SAW bantuan, kecukupan, kebutuhan harinya, kebutuhan yang dibutuhkan tentunya kepada ahli bait yang membutuhkan, maka kafaitu, aku akan cukupi untuk dia kebutuhannya nanti di yaumil qiyamah. Kebutuhannya bukan makanan saja. Yaumil qiyamah yang kita butuhkan bukan hanya apa? Makanan. Kita begitu banyak hal-hal yang kita butuhkan nanti di yaumil qiyamah. Baik dari proses hisabnya, baik proses dalam semua, baik dari mahsyar sampai apa? Siratal mustaqim, sampai mizan, sampai siratal mustaqim. Intinya, siapa yang memberikan perhatian kepada keluargaku sampai tercukupi kebutuhannya, maka Allah akan berikan kecukupan baginya nanti di yaumil qiyamah. Subhanallah. Memang penjelasan sepakat seluruh ulama sebagaimana disampaikan oleh para ulama dari ahli sunnah wal jamaah, bahwa bersedekah itu merupakan perbuatan yang sangat mulia. Tapi ketika sedekah itu disampaikan kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW, tentunya mempunyai nilai kelebihan yang lebih. Ini dikatakan tidak ada khilaf, karena memang sebaik, katanya khairu malin atau ni'mal mal ala yadi salih, sebaik-baiknya harta adalah yang ada pada tangan orang yang saleh. Di dalam hadis mungkin pernah kita sering dengar, la tusahib illa mu'minan wa la ta'kul ta'amaka wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Kata Rasulullah SAW, la tusahib illa mu'minan, jangan engkau menjadikan seorang sahabat itu orang mukmin, kecuali orang mukmin. La tusahib illa mu'minan, jangan engkau menjadikan seseorang sebagai sahabat kecuali dia orang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya bukan berarti orang yang gak bertakwa gak dikasih makan, bukan berarti orang yang tidak beriman kita gak kasih makan. Tapi kalau yang makan makananmu itu orang yang beriman, yang bertakwa, itu akan lebih. Kita sedekah kepada fakir miskin yang kafir, tetap dapat pahala. Fakir miskin kafir, tengah jalan, kafir, gak sholat, tapi apa? Mabuk, lagi teler-teler begitu pinggir jalan, kita kasih, dapat pahala. Gak ada masalah, sedekah itu umum. Sama binatang aja dapat, apalagi sama manusia. Tapi kalau kita bersedekah sama orang muslim, itu akan lebih. Kalau kita sedekah sama orang muslim yang soleh, kita akan lebih. Apalagi dengan ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada khilaf di antara para ulama. Jangan dibilang sama, kok Rasulullah SAW gitu. Iya. Kenapa? Karena memang sering kita dengar hadis yang sebelumnya kita baca, Fatimah bid'atun minni, Fatimah adalah darah dagingku. Artinya, kata Rasulullah SAW, siapa yang membuat marah Fatimah, dia membuat marah aku. Siapa yang membuat senang Fatimah, dia membuat senang aku. Artinya, siapa yang membuat
marah dari keturunan Fatimah berarti membuat marah Fatimah. Membuat marah Fatimah, membuat marah Rasulullah SAW. Siapa yang nyenengin anak keturunan Fatimah berarti nyenengin Fatimah. Menyenengin Fatimah berarti menyenangkan Rasulullah SAW. Berarti sedekah dengan anak keturunan Fatimah berbeda dengan apa? Seperti menyakiti mereka berbeda. Maka ini yang mengatakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata para ulama, ketika kamu memberikan sesuatu kepada Ahlul Bait, anak keturunan Fatimah, jangan kamu merasa, oh saya yang sudah bantu dia, saya berbuat baik sama dia. Bukan. Itu adalah sebuah perintah dari Allah dan Rasulnya. Jadi waktu kamu memberikan itu jangan merasa sudah berbuat baik apa yang seharusnya si orang Ahlul Bait ini bersyukur sama saya. Kenapa? Karena saya sudah membantu. Sebenarnya pemberian kita kepada dia, perhatian kepada dia, cinta kepada dia adalah sebuah perintah syariat Nabi Muhammad. Artinya seperti kita sudah sholat, seperti kita sudah baca Quran. Jadi jangan merasa harus bersyukur karena saya sudah begitu. Bukan. Justru kamu yang bersyukur karena sudah menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena ada orang yang berbuat baik dengan Ahlul Bait dan dia merasa harus diterima kasihin karena dia sudah berbuat apa? Baik. Enggak, justru kamu bersyukur kepada Allah karena sudah menjalankan apa? Syariat. Berbeda ya. Ketika apa kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan apa? Perintah dari Allah. Seperti ketika kita bisa menunaikan salah satu syariat Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti orang itu harus bersyukur karena saya sudah melakukan, bukan. Justru kita sudah bersyukur. Makanya ketika kita membantu dari salah satu Ahlul Bait atau kepada orang-orang yang butuh dari keluarga, dari dzurriyyah Rasulullah SAW, jangan kita ngarepin dia terima kasih sama saya. Apalagi sampai dia menjadi apa? Kalau bahasa kita apa? Apa? Menjadi apa? Suruh kita bantu terus harus balas budi. Bukan, mestinya ketika engkau bisa melakukan itu bersyukur kepada Allah karena sudah menjalankan apa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekali lagi ini merupakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini jangan pernah ada yang bilang kadang-kadang ini kenapa mesti begitu? Artinya ada orang yang bukannya pengen tahu, ada yang pengen tahu, ada yang usil, apa ada yang ngiri, apa bahasa kita? Nggak terima, kok bisa? Kan kita sama, inna akramakum apa? Indallahi atqakum. Ini yang jadi masalah. Selalu dalil itu inna akramakum indallahi atqakum. Padahal maaf tadi Ustaz Hasan Basri agak terlambat datang di depan. Ada Habib Muhammad agak terlambat datang ke depan. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Enggak. Ada dia punya anzilin nasbi manazili. Dudukan orang itu sesuai dengan kedudukan mereka. Mereka ini ustaz, mereka ini ulama, wajar. Jangan dibilang inna akram saya datang pojok, inna akram aku minallah kokum sama-sama. Lihat, dengan adanya ilmu sedikit saja sudah membuat orang apa? Berbeda. Satu dibeda-bedain, Allah yang ngebedain. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Dikasih beda sama Allah, bedain. Kalau kita mau samain berarti antum sudah apa? Nggak bisa. Jadi inna akramakum itu jangan itu dikata orang dalil sombong, seakan-akan dia kan sama man. Yang paling mulia kan takwa letaknya di sini. Seakan-akan dia apa? Nah, itu hati kalimat yang apa? Nah, dia katakan, nah ini kok bisa tuh? Iya, karena ini maka anzilinas fi manazilihim, duduklah dudukan mereka sesuai dengan kedudukannya. Mereka ustaz, mereka punya ilmu, ya wajar. Ia ditaruh dia apa? Depan. Kalau susah mungkin tinggian dikit pakai bukan lagi, diprotes lagi pakai apa nih? Maksudnya sama loh, kan inna akramakum indallahi atqakum. Allah sendiri meninggikan yarfa'illahu alladhina amanu. Bahkan kata Abdullah bin Abbas, orang alim yang punya ilmu ditinggikan dengan orang yang beriman melebihi beberapa derajat. Bukan 1, 2, 3 tapi darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Darajat itu bukan darajah, tapi darajat. Darajat itu artinya apa? Beberapa derajat lebih dari 3. Standar 3. Kata Abdullah bin Abbas, 1 derajat itu adalah tingginya antara langit dan bumi. Jadi kalau bisa karpet jangan segini, tingginya semonas juga masih masalah. Udah tinggi apa? Masih kecil segini, mah pendek apa? Darajat 1 derajat antara langit dan bumi. Jadi ini adalah apa?
Tidak bisa kita ngirikan dan tidak bisa kita samakan. Itu di dalam kedudukan. Bahkan mungkin ketika di satu majelis, bukan di sini, di mana aja, ada orang yang nggak punya ilmu, standar aja ilmu. Bahkan mungkin dia masih hitungannya masih nggak bisa apa-apa. Tapi waktu di acara duduk ke depan. Kok bisa duduk depan? Ternyata dia anaknya kiai. Anaknya kiai disuruh apa? Anak kiai baru bisa baca. Belum bisa baca, tapi ditaruh dia apa? Kenapa dimuliai? Padahal masih kecil. Anaknya kiai besar, anaknya ulama besar, didudukin seperti itu. Padahal inna akramakum ini baru anak ini. Bagaimana kalau itu anaknya keturunan Fatimah Zahra, itu anaknya Rasul, cucu Rasul, anaknya kiai seperti itu. Dan kita nggak ada yang diri. Kenapa sih anak kiai itu harus itu? Wajar lah namanya anak kiai. Kita gituin semua. Gus itu apa tuh? Anak kiai itu Gus kalau di Jawa, bukan Agus, beda. Gus itu anak apa? Anak kiai. Kalau di Madura Lora kalau nggak salah. Lora. Kalau di Jawa Banten itu bagus. Kalau anak aja kan apa? Jawa. Jadi apa? Itu ada. Jadi magomnya itu ada. Gus itu udah dihormatin walaupun dia belum apa? Anak kiai. Nah, ini tidak ada yang iri, tidak ada yang kok bisa Gus dihormatin, kok orang nggak di. Tapi ketika Dzurriyyatur Rasul mulai ada yang apa? Nah ini kan Dzurriyyatur Rasul itu nggak bisa apa-apaan. Gus itu nggak bisa apa-apa juga, bisa jadi apa? Di paling tidak di orang yang kenal dengan apa? Itu tidak akan merotes kemuliaan yang Allah yang dimuliakan kepada Gus tadi, paling tidak kepada santri. Itu anak guru saya, jadi saya hormati. Ini luar, ini bukan sesuatu yang berlebihan seperti yang pernah diceritakan oleh Imam Ibnu Jamal Kinani ketika salah seorang murid dalam apa cerita ini ada Imam Bukhari, dalam riwayat ada seorang ulama dari zaman Imam Bukhari, dia sedang ngajar. Pas dia sedang ngajar, di depan rumahnya itu, di depan masjid itu pintu terbuka. Ini jamaah, ada anak kecil lagi main. Tiba-tiba dia lagi ngajar, ngeliat ke pintu, dia diem. Murid-murid pada diem, kok nih guru diem aja. Terus sudah anak kecil itu jalan, dia ngajar lagi. Pas kali waktu dia lagi ngajar, itu anak tiba-tiba buka masuk ke pintu, ngeliat ke guru. Langsung dia berdiri ke guru. Gurunya berdiri, yang ngajarnya. Terus anak itu lari, main lagi sama temennya, dia duduk lagi. Akhirnya sama murid-murid tanya, Isya, kenapa tadi giliran Anda ngajar, ada anak kecil itu nengok, kamu diem. Bahkan tuh anak kecil berdiri depan pintu, kamu berdiri. Terus dia pergi, kamu duduk lagi, ngajar lagi. Tahu nggak kamu siapa tuh anak kecil? Itu adalah guru, murid apa? Anak dari guru saya. Itu adalah anaknya guru saya, anak guru saya. Saya bisa jadi alim ini gara-gara guru saya. Jadi waktu sudah meninggal tuh anak masih kecil. Jadi kalau dia ngelihat ke sini, saya berhenti, saya khawatir tuh anak ada hajat. Kalau ada hajat saya tutup, saya menunggu hajat apa? Anak guru saya. Apalagi waktu dia berdiri, saya pikir dia butuh sesuatu, makanya saya siap berdiri. Kalau dia butuh apa-apa, saya akan tinggalkan majelis ini untuk apa? Itu anak gurunya. Ini sampai seperti itu, itulah ada orang-orang apa? Orang dulu. Padahal belum bisa apa-apa, lagi main. Belajar sampai apa? Berhenti sampai berdiri, cuman pengen apa? Menghormati, bukan hormatin ini karena apa? Yang nasabnya apa? Mutasil kepada ayahnya guru dihormati. Bagaimana yang nasabnya mutasil di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wajar kalau bahasa kita itu. Gus tadi dihormati karena gurunya, bapaknya itu adalah guru dari kita semua, maka kita hormati anaknya. Nah, kita menghormati Gus tadi karena memang gurunya itu kita kenal. Nah, bagaimana dengan Fatimah? Saya tidak dengar dengan Fatimah. Bagaimana? Tak bisa. Dzurriyyatul Fatimah nggak bisa apa-apa ya, sama seperti apa? Nah, tadi kita menghormatinya karena memang ada sanadnya yang apa, nasabnya yang muttasil. Nah, itulah yang dijelaskan. Wajar jadi siapa yang memberikan mansana ahad dan li ahli baiti atau min ahli bait, siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang memberikan
bantuan, yang memberikan kebaikan kepada salah seorang dari ahlul baitku, maka kafaituhu, nanti di yaumil kiamah akan aku cukupkan baginya di hari kiamat. Subhanallah. Insyaallah Allah jadikan kita semuanya pencinta ahlul bait Nabi Muhammad, pencinta ulama, pencinta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dikumpulkan nanti di yaumil kiamah bersama mereka, bersama sesuai dengan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hajat-hajat kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah angkat penyakit-penyakit kita. Apabila ada yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat tetap dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan sehingga kita bisa istiqamah melakukan ibadah kita secara sempurna seperti yang dicontohkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin ya rabbana.